Kantor bersama Samsat Kutai Barat yang berlokasi di Jalan Paulus Doi Lambeng, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, terdiri dari 3 instansi, yaitu UPTD PPRD Wilayah Kutai Barat, Polres Kutai Barat, dan PT Jasa Raharja Perwakilan Kutai Barat. UPTD PPRD Wilayah Kutai Barat memiliki 3 seksi, yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi Pembukuan dan Penagihan, dan Seksi Pendataan dan Penetapan, serta memiliki 12 tempat layanan, yaitu Samsat Induk Kutai Barat, Samsat Pembantu Melak, Samsat Pembantu Mahakam Ulu, Samsat Pembantu Muara Tae, Samsat Pesat Bongan, Samsat Payment Point Barong Tongkok, Samsat Payment Point Tering, Samsat Payment Point Muara Lawa, Samsat Paten Linggang Bigung, Samsat Desa Sri Mulyo, Samsat Bus Pelita, Samsat Jelajah, serta Samsat Terapung. Kantor bersama Samsat Kutai Barat memberikan pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor baru, pengesahan STNK dan pembayaran pajak tahunan, pengesahan STNK dan pembayaran pajak melalui e-Samsat, perpanjangan STNK 5 tahunan, bea balik nama kendaraan kedua dan seterusnya, STNK rusak atau hilang, ganti nomor polisi, ganti warna, rubah bentuk dan ganti nama, ganti mesin, mutasi masuk, serta mutasi keluar daerah. Samsat Kutai Barat memiliki beberapa fasilitas pendukung untuk melayani masyarakat. Beberapa fasilitas pendukung tersebut adalah tempat parkir yang memadai, toilet yang bersih, kantin, musola, ruang bermain anak, ruang ibu menyusui, ruang konsultasi dan pengaduan, serta sarana untuk disabilitas. Kantor bersama Samsat Kutai Barat mempunyai 3 layanan unggulan, yaitu Samsat Pelayanan 5 Tahunan atau Samsat Pelita, yang merupakan layanan favorit bagi masyarakat Kutai Barat, karena tidak perlu datang ke kantor dalam melakukan ganti plat dan pengurusan 5 tahunan. Samsat Jelajah, yang dapat menjangkau masyarakat perkampungan yang jauh dari pusat layanan. Samsat Terapung, yang dapat menjangkau masyarakat di daerah pesisir Sungai Mahakam. Bayar pajak sekarang terasa mudah, di mana aja kita bisa bayar pajak, sambil tiduran gin bisa pakai e-Samsat. Sekarang tinggal nyetak SKPD-nya aja nih di sini, mudah banget. Terima kasih sudah membayar pajak Anda tepat waktu. Kepuasan Anda, cerminan layanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Hendra Kusuma. Saya bekerja pada Bapenda Provinsi Kalimantan Timur pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat. Saya menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha melalui Keputusan Gubernur Nomor 821.2 garing Romawi 3.3 garis datar 4369 garis miring PUUA garis miring BKD garis miring 2021 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Seperti kita ketahui bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai Kasubag Tata Usaha sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis daerah, pelayanan pajak dan retribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam bekerja sehari-hari, Kasubag Tata Usaha mempunyai SOP atau Standar Operasional Prosedur, di mana panduan langkah kerja untuk mengelola administrasi, kepegawaian, keuangan, dan kerumah tanggaan
SOP ini memastikan seluruh layanan dan operasional berjalan tertib, transparan, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, ruang lingkup dan prosedur kerja Kasubag Tata Usaha meliputi 1. Pengendalian surat menyurat, yaitu A. Surat masuk. Pelaksana menerima, mencatat di buku agenda, memberikan lembar disposisi, dan meneruskan kepada Kepala UPTD. Kasubag memeriksa sebelum didistribusikan ke pimpinan atau seksi terkait. B. Surat keluar. Kasubag mengkoreksi konsep surat yang diajukan staf, memastikan tata naskah dinas sudah benar, lalu memproses untuk tanda tangan pimpinan atau pejabat yang berwenang. 2. Pengelolaan kepegawaian. Yang pertama adalah memverifikasi data kehadiran pegawai atau di dalam absensi dan mengusulkan sanksi atau penghargaan. Yang B. Memproses administrasi kepegawaian seperti usulan cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pensiun pegawai. Yang ketiga adalah pengelolaan keuangan dan aset barang milik daerah. Yang A. Mengelola administrasi keuangan dan menyusun pelaporan realisasi anggaran. Yang B. Mengkoordinasikan pengadaan barang atau jasa, inventarisasi barang kantor, serta memelihara sarana dan prasarana. Yang keempat adalah pelayanan administrasi umum dan kerumah tanggaan, di mana 1. Mengatur jadwal rapat, menerima tamu, instansi dan agenda pimpinan. Yang kedua adalah mengelola sistem pengarsipan dokumen agar mudah ditemukan saat dibutuhkan dan memelihara keamanan kantor. Jadi, tupoksi atau garis besar dari Kasubag Tata Usaha adalah melaksanakan sebagian tugas pimpinan dalam mengelola administrasi perkantoran, tata naskah dinas, urusan kepegawaian, dan rumah tangga. Jabatan ini memegang peran penting dalam memastikan kelancaran operasional dan pelayanan administrasi pemerintah berjalan efektif dan efisien. Garis besar ini yang artinya adalah tupoksi dari Kasubag Tata Usaha meliputi administrasi dan tata naskah dinas, di mana mengelola surat menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar. Yang kedua adalah mengurus kearsipan, dokumentasi, dan penomoran naskah dinas. Yang kedua adalah pengelolaan kepegawaian administrasi ASN, di mana menyiapkan data administrasi kepegawaian, kenaikan pangkat, mutasi, cuti, maupun pensiun. Dan berikutnya adalah membantu penyusunan analisa jabatan atau ANJAP dan analisa kebutuhan kerja atau ABK. Yang terakhir adalah mengkoordinasi penilaian kinerja dan memantau kedisiplinan pegawai. Adapun urusan rumah tangga dan perlengkapan di sini artinya pengelolaan barang milik daerah atau inventarisasi kantor. Yang kedua adalah memelihara sarana dan prasarana gedung kantor dan kendaraan dinas. Yang ketiga adalah mengurus urusan kerumah tanggaan harian kantor. Kemudian tugas dari Kasubag Tata Usaha dalam fase perencanaan dan evaluasi, di mana Kasubag Tata Usaha menyusun rencana program kegiatan dan anggaran untuk subbagian tata usaha, kemudian membuat laporan pelaksanaan kegiatan tersebut secara berkala. Yang terakhir adalah
Kasubag Tata Usaha mempunyai tugas yaitu memfasilitasi dan berkoordinasi. Dalam hal ini adalah melakukan koordinasi dengan bidang atau instansi terkait demi kelancaran tugas operasional. Yang kedua adalah membina, membagi tugas, dan memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan subbagian tata usaha. Di samping melaksanakan tupoksi sebagai Kasubag Tata Usaha, perlu diuji juga kompetensinya melalui uji kompetensi pejabat pengawas. Adapun ujian tersebut ada 13 item, di mana item tersebut adalah masing-masing. Yang pertama adalah menyiapkan alat kelengkapan dalam proses penyusunan naskah akademis. Yang kedua adalah menyusun program kegiatan kerjasama strategis. Yang ketiga, mengimplementasikan kegiatan pencegahan korupsi dalam organisasi. Yang keempat, yaitu melakukan kajian informasi organisasi. Yang kelima adalah melakukan pengawasan penerapan nilai pelayanan publik. Yang keenam adalah mengendalikan proses pelayanan. Kemudian yang ketujuh adalah menyusun rencana kegiatan anggaran. Lalu kedelapan, mengendalikan pelaksanaan kontrak barang dan pengadaan barang dan jasa. Kesembilan adalah mengkaji informasi perubahan sosial. Kesepuluh adalah melakukan kajian informasi budaya lokal. Ke-11 adalah melakukan identifikasi ancaman ketahanan nasional. Dilanjutkan nomor 12 adalah melakukan evaluasi formatif dan sumatif pelaksanaan kebijakan. Terakhir adalah membuat petunjuk pelaksanaan kegiatan. Demikian portofolio ini saya buat untuk persyaratan pembuatan portofolio dinamis pada uji kompetensi pejabat pengawas pada tahun 2026 di Kalimantan Timur. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan, dan akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.